Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Putri Afrilianti, Pepi Gustiani, Rizky Novianti, RTS Sela Noviani, dan Robiatul Adawiyah. Kami akan menjelaskan materi yang akan kami tampilkan yang berjudul Penempatan dan Program Orientasi. Yang pertama, definisi orientasi. Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Orientasi bertujuan membantu karyawan baru menyesuaikan diri dengan memperkenalkan mereka pada peran mereka masing-masing, organisasi dan kebijakannya, serta rekan-rekan kerja mereka. Format dan kegunaan dasar orientasi. Format orientasi bersifat unik untuk setiap perusahaan. Namun beberapa kegunaan dasar diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, situasi kerja. Karyawan baru perlu mengetahui bagaimana jabatannya diselaraskan ke dalam struktur organisasi dan tujuan-tujuan perusahaan. Yang kedua, kebijakan dan aturan perusahaan. Para karyawan harus memahami kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang terkait dengan jabatannya masing-masing. Dan yang ketiga, kompensasi. Para karyawan memiliki minat khusus dalam memperoleh informasi mengenai sistem imbalan. Format dan kegunaan dasar orientasi, budaya perusahaan, keanggotaan tim, pengembangan karyawan, sosialisasi, topik-topik orientasi, hak-hak karyawan, skala bayaran waktu bayaran, cuti dan libur, waktu istirahat, tunjangan pelatih dan pendidikan, konseling, tunjangan asuransi, program pensiun, layanan-layanan organisasi bagi karyawan, program rehabilitasi. Manfaat program orientasi. 1. Mengurangi kecemasan karyawan. 2. Karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. 3. Karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya. 4. Mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. 5. Karyawan baru menjadi lebih mandiri. 6. Karyawan baru bekerja dengan lebih baik. Dan 7. Mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Penempatan karyawan. Penempatan adalah penugasan atau penugasan kembali seorang karyawan pada sebuah jabatan baru. Sebagian besar keputusan penempatan diambil oleh manajer lini. Dalam hal ini, atasan langsung karyawan yang bersangkutan. Peran Departemen SDM. Peran Departemen SDM adalah memberi saran kepada manajer lini mengenai kebijakan perusahaan dan memberikan konseling kepada para karyawan. Jenis-jenis penempatan, promosi. Karyawan dipindahkan ke posisi lain yang lebih tinggi, baik dari segi bayaran, tanggung jawab, dan atau level organisasionalnya. Ada dua jenis promosi, berdasarkan prestasi dan berdasarkan senioritas. Transfer. Karyawan dipindahkan ke posisi lain yang setara, baik dari segi bayaran, tanggung jawab, dan atau level organisasionalnya. Demosi. Karyawan dipindahkan ke posisi lain yang lebih rendah, baik dari segi bayaran, tanggung jawab, dan atau level organisasionalnya. Kaitan penempatan dengan orientasi. Meskipun dalam promosi, transfer maupun demosi yang ditempatkan adalah para karyawan yang telah bekerja di perusahaan, bukan karyawan baru. Namun, mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatannya yang baru. Memang, para karyawan tersebut bisa jadi sudah memahami dengan baik mengenai aspek-aspek umum perusahaan, seperti strategi, kompensasi, peraturan, dan sebagainya. Namun mereka sedikit banyak pasti mengalami kecemasan terkait masalah interpersonal dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan barunya. Kesimpulan, orientasi dan penempatan mempunyai peran yang sangat penting dalam memastikan karyawan baru maupun karyawan lama yang ditempatkan pada bidang yang baru untuk dapat menunjukkan kinerjanya dengan maksimal dan produktivitas kerja yang diharapkan. Meskipun dalam promosi, transfer, maupun demosi yang ditempatkan adalah para karyawan yang telah bekerja di perusahaan atau bukan karyawan baru, namun mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatannya yang baru. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.